Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Wanifidin rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Hisan al-Muta'alliqatu bi tafsir al-Quran oleh Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullah. Dan kita sudah sampai di kaidah yang ke-58. Belum selesai, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal-'allama Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها كقوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وقوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة وتلمه على هذا المعنى في قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت به الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا مسنا وأهلنا الضر الآية ثم بعد قليل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وفي تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين والجاه العريض فتبارك من لا يدرك العبادة من ألطافه ودقيق بره أقل القليل ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده أثنى المصائب ما يقابلها من النعم لئلا تسترسل النفوس في الجزع فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب. Ini kaidah ya Mas kan ya. Ini yang kata Nabi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqa." Lihat ya, dia bandingkan nikmat dengan musibah, ringan. Ya, ringan dia. Lihat ke bawah. Terus. وهان عليها حملها كما ذكر الله تعالى المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر. Ya, coba kan baru menang toh? Menang di perang Badar kalah di Uhud. Untuk meringankan musibah yang mereka rasakan di perang Uhud deh. Dia kemarin menang. Sudah menang. Telak juga luar biasa. 1000 banding 300 sekian. Ya. Terus. فقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Jadi ini penyebutan perang Badar di pertengahan kisah perang Uhud. Nah, jadi bukan di awal, bukan di akhir, di pertengah, sela-sela. Nah, ini mengingatkan ini. Iya, lihat ke nikmat. Kalau bahasanya orang Indonesia biasa, ya kita sehat ini berapa hari, sakitnya berapa hari, banyak mana? Mana nih yang penyakitnya sering sakit? Tanya, banyak mana, sehat atau sakitnya? Insya Allah Taala banyak sehat. Ya, mungkin dia sakit umur sekian, ya. Ya sebelumnya mau anak-anak, sehat, lincah, jukir balik. Ya nanti besar baru sakit. Ya itu pun sakitnya kadang-kadang. Walaupun sering, ya. Terus. ويبشر الله عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب. Ya. ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل به من البلاء. قال تعالى مخففا لما نزل به من البلاء. قال تعالى وأوحينا إليه بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وكذلك رؤيا يوسف كان يعقوب إذا ذكرها رجاء الفرج وهب على lurus anunya itu alifnya tak? Roja lurus alifnya. Berarti fil madhinya. Roja tanpa hamzah tak? Ada. Ada hamzah. Beda cetak berarti. Ke sini rojal faraja. Jawaban dari idza dzakaraha Yaqubu atau idza dzakaraha Yaqubu rojal faraja. Jadi kalau Yakub ingat kitab ilmu, besar lagi harapannya. Begitu. Jadi dia bertahan sampai buta alaihi salam, ya. Nabi Yakub sampai buta. Ya, hilang penglihatannya karena sering menangis. Terus wahaba ala qalbihi nasim ar-raja'i. Nasim ar-raja'i itu habba itu berhembus. Nasim itu angin, ya, angin raja, angin harapan. Berhembus terus.
ولهذا قال تعالى يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. Sudah sekian puluh tahun ini, ya, sudah puluhan tahun Nabi Yusuf sudah dewasa, sudah besar, suruh cari. Ini kan sudah jadi raja Nabi Yusuf ini, disuruh cari lagi. Ya tidak ada putus harapan, Terus. وكذلك قوله لأم موسى في سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Allah sudah janji inna radduhu, kembali itu. Jadi ada di depan mata memang. Bayangkan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah nampakkan, ada yang Allah yang sembunyikan. Paham ini? Inna Allah kasih tahu. Balik itu. Kami akan kembalikan ke kamu. Bahkan kami jadikan dia jadi para rasul. Ya, dia rasul. Terus. وأعظم من هذا كله أن وعد الله لرسله بالنصر وبتمام الأمر وحسن العاقبة يهون عليهم به يهون عليهم به المشقات ويسهل عليهم يسهلهم عليهم الكريهات ويتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. سبحان الله. luar biasa ini anunya. Baik. Qala rahimahullah wa kadzalika yudhakkiruhum ni'amahu bilafti anzarihim ila ta'ammul dhiddiha. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmatnya dengan memalingkan atau mengarahkan mereka untuk memalingkan pandangan-pandangan mereka, lafti itu menoleh, ya, kemana diarahkan untuk menoleh, ila ta'ammuli dhiddiha, untuk memperhatikan, merenungi lawan dari nikmat itu. Dan kita sekarang melihat, walaupun mungkin ada rabu minus plus, ya, tapi lihat orang-orang yang tidak punya penglihatan alias buta, ya, ada punya pendengaran walaupun agak telmi sedikit. Ya, coba lihat orang-orang yang tuli betulan. Ya, biar ada bom tidak ada dia kaget. Ya, yang tidak mendengar. Terus lihat ke bawah, lihat lawannya antum mondok. Banyak teman-teman ya gugur, ya pendaftaran tidak lulus masuk. Ya, ada yang dikeluarkan dari pondok dan seterusnya. Antum masih bertahan. Lihat lawannya. Paham ini? Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qul, sampaikan wa Muhammad, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, in akhadallahu sam'akum, jika Allah Subhanahu wa taala mengambil pendengaran kalian jadi tuli, wa absarakum, Allah mengambil penglihatan kalian jadi buta, wa khatama ala qulubikum, dan Allah tutup hati-hati kalian, tidak bisa masuk hidayah al-haq, man ilahun ghairullah ya'tikum bih, siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan hal tersebut kalau Allah sudah ambil. Ini tidak ada, karena semua punya Allah. Allah ambil, tidak ada ilah selain Allah. Ini istifham ingkari, itu tidak ada. Pertanyaan seperti ini artinya apa? Tidak ada selain Allah yang bisa mendatangkan hal tersebut. Itu orang, coba lihat orang buta berubah keliling dunia, Anda bisa sembuhkan? Tidak ada. Tuli, ya, berubah ke seluruh dunia, Anda bisa sembuhkan? Allah tutup hatinya. Ya, wa may yudlil fala hadiya. Nah, apalagi nakira dalam susunan istifham. Kemudian Allah berfirman, qul ara'aitum, katakan wahai Muhammad, bagaimana pendapat kalian, in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada ila yaumil qiyamah. Ini ada beberapa ayat. Jika Allah menjadikan untuk kalian malam itu terus menerus sampai hari kiamat. Ya, jadi kita bersyukur sama ini, ada hujan, ada cerah, ada, subhanallah. Kan ceritanya dulu waktu kemarau kita cari hujan tuh. Ini saya banjir, saya mau saya bambangan lo, ya tidak ada nunya. Tapi Allah silih gantikan. Kita nak busuk. Ya, lapar ki cari makan, pas makan kekenyangan saya satunya. Nah, itulah dunia. Tidak ada yang sempurna. Beda. Di akhir di surga ini tidak ada susah. Makan. Kau makan bagaimanapun tetap tidak menderita. Tidak ada kelaparan, tidak ada kepanasan, tidak ada banjir. Itu baru asli itu.
Ya. Tapi kalau dunia apa? Sehat ada sakitnya, ya tak? Muda ada tuanya nanti. Ya paham ini? Sekarang kenyang, basoro, sampai cipur nih. Ya, paham ini? Tidak ada yang kekal. Beda akhirat. Ya, jadi lihat ke bawah dan dengannya kita bersyukur. Ya, dan juga ini melihat ke bawah, melihat lawannya ini menjadikan kita mudah bersabar, pandai bersabar dalam menghadapi musibah. Karena kenapa? Kita lihat, misalnya apa antum kena musibah apa sekarang? Lihat sekarang orang-orang Aceh, orang-orang Sumatera. Paham ini? Bagaimana musibahnya? Mending kamu atau dia? Atau mereka? Masih kita bilang mending kita. Sakit ada rumah sakit. Mereka rumah sakit tidak ada, habis, obat hancur. Dokter tidak tahu dokter. Ya, dokter sendiri pun tidak bisa. Ya, mengurus dirinya sendiri. Tidak ada, rumah hancur apa semua. Ya, lihat ke bawah. Ya. Ya Ibrahim, banyak-banyak bersyukur ya. Antes ilmu, ya. Sampai datang banjir, wah bahaya. Dosa ya, dosa mengundang bencana. Kemudian kata Syekh wa talmahu atau wa talmahu ala hadzal ma'na qissatu Ya'quba wa bani. Dan mengisyaratkan akan makna ini, maksudnya mirip, ya. Talmahu mengisyaratkan ya akan makna ini qissatu Ya'qub wa bani, kisahnya Nabi Ya'qub dan anak-anaknya. Berapa anaknya Nabi Ya'qub? 12, laki-laki semua. Dari 2 istri. Nabi Yusuf dengan Binyamin, kemudian 10 dari ibu yang lainnya. Satu ayah, ya, saudara seayah. 12. Hina syaddat bihimul azimmatu. Nah, ini kisah luar biasa. Allah sudah bilang ahsanal qasas, ya. Kami akan ceritakan kepada engkau ya ahsanul qasas, kisah yang paling indah, paling hebat, paling luar biasa. Bisa kita lihat di mana? Di pembahasan usul fit tafsir kemarin, ya, di tentang kisah-kisah. Jadi di antara pelajaran yang diambil adalah ketika ishtaddat bihimul azimmah, ya, kondisi semakin berat bagi mereka. Apa itu? Kekeringan paceklik panjang, ya, 7 tahun toh kalau tidak salah itu, ya, di tafsir di takwil mimpinya itu 7 tahun berturut-turut kekeringan. Ya, paham ini? Wadakhalu ala Yusuf. Mereka pun masuk menemui Yusuf. Paham ini? Dalam keadaan mereka tidak tahu. Ini saudaranya kan lama tidak ketemu toh. Lama tidak ketemu. Dulu masih kecil ditinggal, dibuang ke sumur. Ini melompom, bahkan jadi penguasa, jadi bendahara kerajaan. Taqalu pada masana wa ahlana ad-durr. Ya, telah menimpa kami dan keluarga kami ad-durr. Itu musibah, kekeringan, ya, paceklik, kelaparan dan seterusnya. Allah, ya. Ya, summa ba'da qalilin, ya. Jadi baru saja mereka datang, ya, berproses. Ternyata Allah bukakan, ya. Allah bukakan jalan keluar. Tidak lama. Ba'da qalil, ya, lama setelah itu, ya, Nabi Yusuf berkata, udkhulu Misra insyaallah. Ini ketika beliau sudah mengungkap identitasnya. Saya ini Yusuf. Qala ana Yusuf, hada akhi. Ya, ini kan beberapa tahap tak? Berapa kali datang. Terakhir Nabi Yusuf, saya Yusuf. Wa hadha akhi. Wa manallahu alaina. Paham ini? Baik. Fi tilka ni'matil wasi'ati wal 'ashr raghini wal 'izz al makini wal jahil 'aridi. Baik, fatabaraka man la yudrikul 'ibadu min al-tafi wa daqiqi birrihi wa aqallal qalil. Baik. Ya, dalam kondisi ya nikmat, ya, jadi ini beliau ucapkan dalam kondisi apa? Ya, paham ini? Jadi Nabi Yusuf dahulu siapa? Apa kondisinya? Ini beliau ucapkan, ini dipanggil saudaranya. Enggak kayak kita, Pak. Ini tena ngapa? Ya dulu tuh kecil ya Allah kau. Ini pelakan nih yang membuat saya di sumur. Tidak ada dendam. Enggak kayak kita 7 turunan. Ini akhlak, ini contoh banyak sekali pelajaran. Kalau antum mau tadabbur banyak sekali. Ya. Dan ini diantara faedah-faedah luar biasa. Tidak ada dendam. Kalau dipikir, kalau cerita sinetron orang, ya, jahatnya ini saudaranya, dia buang, ya. Saudara kandung ini. Bahkan dia tahu bapaknya sayang sekali. Ya, hasad, iri dengki. Tapi ketika mereka datang dalam kondisi padahal pas-pas itu enak dibalas itu. Butuh-butuhnya kancing. Ya kan? Tidak ada. Dikasih bahkan. Ya, ujung-ujungnya disuruh, ya, gabung, masuk ke keluarga kerajaan.
Jadi pada nikmat yang kondisi nikmat yang sangat luas, aisyur raghid, kehidupan yang sangat bahagia, wal izil makin, kemuliaan yang sangat kokoh, wal jahil arid, ya kedudukan yang sangat kuat. Ya, ini boleh ucapkan masuk sini. Ya, paham ini? Fatabaraka, maka maha berkah dia yang la yudrikul ibadu, hamba-hambanya tidak ada yang bisa melingkup min altafihi, dari kemahalembutannya. Jadi lutuf Allah, al-latif, itu banyak sekali dari kita tidak sadar. Paham ini? Lutfuhu yajri wa abadu la yadri. Ya, kemahalembutan Allah berjalan di tengah hamba, tapi hamba tidak tahu. Ya, digiring, dapat hidayah karena sunnah, masuk RBA dan seterusnya. Allah, kita tidak tahu, tidak bisa lingkup. Wadaki birrihi, dan kedetailan kebaikan Allah aqallal qalil, sedikit pun juga tidak bisa kita lingkup. Ya, itu pembahasan kemarin tentang takdir. Ya, kalau antum mau paham ini lebih detail, yaitu renungi itu ayat di surah Al-Baqarah. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan nama-nama yang kaitan dengan ilmu, al-alim, al-alam, al-latif, al-khabir, ya, dan yang lainnya. Paham ini? Termasuk al-latif ini. Baik. Wa yunasibu hadha min al-tafil bari, dan sesuai dengan sejalan dengan hal ini dari kemahalembutan Allah Al-Bari yang Maha Mencipta, anna Allah yudzakiru ibadahu fi asna'il masaibi ma yuqabiluha minan ni'am. Allah ingatkan hamba-hambanya di tengah musibah, ya musibah turun ini, Allah ingatkan ma yuqabiluha minan ni'am, apa yang merupakan lawan dari musibah itu berupa nikmat. Diingatkan ya. Paham ini? Sakit memang saya, pernah kau sehat, pernah kau begitu. Kamu lagi miskin misalnya, susah ekonomi kemarin, ya sempat kau jaya, ya pernah kau banyak uangmu dan seterusnya. Ini diingatkan dengan lawannya. Apa tujuannya? Li'alla tastarsilan nufusu lil jaza', agar jiwa ini tidak blong atau remblong, los, ya terlepas, terjerumus kepada al jaza', putus asa, ya paham ini, tidak senang dengan takdir Allah. Diingatkan ya supaya tidak los, terjatuh ke al jaza'. Kenapa? Fa innaha idza qabalat bainal masa'ib wan ni'am khaffat 'alaiha al masa'ib wa hana 'alaiha hamluha. Dan ini kaidahnya, kalau kapan jiwa itu membandingkan muqabalah, dia bandingkan antara musibah dan nikmat. Ya. Dia kan sekarang kena musibah, ini pertengah posisi kena musibah ini. Tapi dia ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ini mirip dengan yang tadi, melihat ke bawah kan? Ya, maksudnya apa? Kita tidak musibah terus, ada nikmat sebelumnya, bahkan ya sudah menanti setelahnya. Ya. Karena Nabi bersabda, wa annal karma wa annal faraja ma'al karm. Paham ini? Jadi kebandingkan musibah dengan nikmat, khaffat 'alaiha al masaib, maka akan ringan musibah itu bagi dirinya. Wa hana 'alaihi hamluha, kan mudah dia memikulnya, ringan. Ya. Ya, paham ini? Khaffat hana semirip. Ya, kan mudah dia, ringan dia pikul musik. Kenapa nikmat kemarin baru santai misalnya orang kaya sekali, ya susah habis uangnya, tiba-tiba miskin, kan dia ingat saja baru sakit miskin, apa toh, ya masih bisa juga makan. Paham ini? Ringan dia. Tapi kalau dilihat orang di atas, saya jadi bangkrut, temanku tidak, selesai, tunggu ya. Paham ini? Ini arahan, ya, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakkara Allahul mu'minin haitsu usibu bi ihudin ma asabu minal musyrikin Nabi Badar. Sebagaimana Allah ingatkan kaum mukminin, Nabi dan para sahabat ketika mereka usibu bi Uhud. Mereka ditimpa musibah di perang Uhud. Kalah toh? Ya. Allah ingatkan dengan apa? Ma asabu minal musyrikin Nabi Badar. Apa yang mereka timpakan asabu kepada orang-orang musyrikin di perang Badar. Siapa menang di perang Badar? Kaum muslimin kan, diingatkan itu nikmat. Kalian sekarang kena musibah, itu ada nikmat sebelumnya. Jangan los. Ya, jangan putus asa. Paham ini? Baik. Faqala awalam asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha. Ya. Apa kata kalian ditimpa asabatkum musibah menimpa kalian, ya, yang mana
qad asabatum mithlaiha, kalian sebelumnya telah menimpakan 2 kali lipat kepada mereka. Paham ini? Qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Bisa dipahami? Jadi diingatkan tentang nikmat. Ya. Ibarat kita misalnya apa teman kita curhat, oh begini kehidupanku ekonomi macam-macam cerita, diingatkan. Ya syukur itu kau begini kau, syukur itu kau. Ya. Biasa begitu curhat, mengalir air matanya, ya. Keluar BB-nya, keluar ingusnya semua. Diingatkan nikmat. Ya memang begitu, takdir Allah. Coba lihat, ya Allah begini, baiknya sama kamu. Diingatkan nikmat. Supaya tidaklah seakan-akan ini sudah tidak ada lagi harapan hidup. Tena harapan sudah sisa cari tali. Ya, paham ini? Dengan kusing. Ya, tidak ada seperti itu. Ya, taib. Kemudian kata Syekh, jadi ini tentang perang Uhud ya. Allah wa adkhala hadhil ayata fi athna'i qissati Uhud wa laqad nasarakumullah bi Badr wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan Allah memasukkan ayat ini di pertengahan kisah perang Uhud. Itu apa? Ayat wa laqad nasarakumullah bi Badr. Sungguh demi Allah, ya Allah telah menolong kalian di Badar wa antum adillah, dalam keadaan kalian itu lemah. Ya, lemah, bayangkan nih, persenjataan apa adanya. Ya, niat awalnya cuma mau mencegat kafilah dagang. Ini mereka 1000 orang lengkap senjatanya, lengkap fisiknya, seterusnya. Tapi Allah tolong. Jadi ingatkan, ini di pertengahan kisah perang Uhud. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Wa yubashshiru abadahu bil makhraj minha hina tubashiruhu al masaibu. Jadi hamba wa yubashshiru abadahu, Allah memberi kabar gembira kepada hambanya dengan makhraj, dengan jalan keluar darinya ketika tubashir masaib, ketika musibah menimpa diri. Jadi bahasa lainnya itu sebenarnya, paham ini? Kapan ada kesulitan, ada itu sulit, pasti ada kemudian. Ada musibah, pasti ada jalan keluar. Begitu jalannya. Jadi adanya dia itu sudah mengisyarat kode keras. Itu ada nanti lawannya. Jangan kan kita tertutup. Kita lihatnya musibah, lihatnya kesulitan. Kita tidak ingat janji Allah. Ya, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Ya, kita tahu yang sulit tidak tahu janji Allah. Paham ini? Jadi Allah beri kabar gembira. Paham ini? Bagi hamba-hambanya dengan adanya jalan keluar. Ya. Pas apa? Ketika musibah itu sudah turun. Paham ya? Liyakuna hadza ar-raja'u mukhaffifan lima nazala minal bala. Agar harapan ini ya, dengan dia tahu bahwasanya nih ada jalan keluar, pasti ada solusi, pasti ada kemudahan. Dan subhanallah, ya betul sebagaimana Allah firmankan. Sadaqallah. Ya. Paham ini? Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar. Antum ingat-ingat nih kondisi antum. Apa antum? Antum orang tua, bapak, ibu, keluarga. Mungkin ada kondisi genting. Ya? Apa? Silakan ingat-ingat. Antum lagi sakit gigi, lagi apa begitu, lagi kecelakaan, lagi begini, lagi pingsan, lagi apa, macam-macam. Ya. Itu tidak lama setelah itu, ada nih, sembuh, begini. Bisa paham ya? Baik. Agar harapan ini meringankan apa yang turun dari musibah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Auhayna ilaihi," dan Allah wahyukan kepada apa Nabi Yusuf ini mungkin ya, "La tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun." Ya. Paham ini? Engkau akan menceritakan kepada mereka dengan perkara mereka ini. Paham ini? Dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Paham ini? Dan betul tak? Ya. Di akhir kisah kan, sudah. Dulu kau kasih begini saya, kau lempar begini. Ya, syaitan berupaya merusak hubungan kita. Tapi alhamdulillah Allah kasih nikmat. Baik. Lanjut. Wa kadzalika, masih Yusuf ya, kisah Yusuf. Wa kadzalika ru'ya Yusufa. Dan demikian pula mimpinya Nabi Yusuf idza dzakaraha Yaqubu, ketika Nabi Yakub ingat-ingat. Kan dia sendiri yang takwil. Nabi Yakub sendiri yang takwil mimpinya anaknya, bilang kau nanti akan sujud begini. Ya toh? Kan Nabi Yusuf cerita ke bapaknya, mimpi ke bapak. Ya. Ini mimpinya. Ya, saya lihat matahari, bulan, 12 bintang sujud atau 11 bintang sujud ke saya. Diwanti-wanti hati-hati.
Ya, karena dia tahu ini apa takwilnya. Amin. Jadi pas hilang Nabi Yusuf itu tidak ada masalah dia. Yuk, walaupun namanya manusia tabi'i, sedih, menangis, tapi dia tetap itu harapan itu ada dalam hati. Karena setiap kali dia ingat rojal faroja. Ya, setiap kali dia ingat itu takwilnya, mimpinya Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu penuh harap. Rojal faroja, penuh harap dengan al-faroja, adanya jalan keluar. Ya, akhir dari musibah ini. Wahabba alaihi ala qalbihi nasimur rajai, dan berhembus pada hatinya angin harapan. Karena kenapa dia tahu, oh ini ada. Ya, paham ini? Dan ini juga istidlal bahwasanya ilmu itu, ilmu akan keutamaan, akan awaqibil umur. Ini meringankan seorang dalam menjalani ujian dan cobaan. Tanya antum, misalnya antum mondok, antum tahu saya belajar begini, dapat begini, pahalanya begini, pasti antum ringan hadapi ini, ujian. Dilarang ini, dilarang itu, ada peraturan, pasti ringan. Kenapa? Antum sudah jauh melihat, saya kalau sabar di RBA begini, saya bisa belajar, saya bisa dapat pahala, jadi bisa mengajar, bisa dakwah. Pasti ringan, pasti. Tapi kalau antum tidak tahu di ujung ini baru dilarang, ulama deh. Sama semua ahli dunia tahu itu. Mereka berani menderita apa? Misalnya PNS, misalnya menderita harus kau begini, honor kau dulu, P3K dan seterusnya. Tetap dia jalan. Kenapa? Dia ujung. Baik, kalau saya jadi PNS ini bisa apa ini? Ini membantu kita bersabar. Kalau kita tidak tahu ya berat. Apa? Ya itu yang orang bilang, apa kau bikin situ? Baru dia lihat sudah berat. Ya, aku bikin situ mondok duduk. Ya, dengan harapan. Ya. Lallai kita itu alhamdulillah Allah mudahkan. Ya, banyak perkara, termasuk perkara dunia. Dalam kondisi kita tidak punya apa. Ya, tidak punya apa-apa. Allah mudahkan jauh dibanding orang-orang yang memang dari awal mengejar dunia dan harta. Paham ini? Baik. Kemudian oleh karena itu dia berkata ini setelah puluhan tahun ya. Karena Nabi Yusuf sudah besar, lompom ya, sudah besar lah, jangan bukan anak muda lagi. Dia anak muda, kemudian diuji dengan perempuan, istri Al-Aziz, kemudian masuk penjara, lama di penjara, baru bebas toh. Nah, baru dia takwil mimpinya raja, baru dibebaskan. Itu tahunan, ini tahu berapa tahun dari kecilnya dia. Nabi Yakub ya tetap berharap, penuh harap. Apa dia bilang? Ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu, pergi kau semua, fatahassasu min Yusuf wa akhihi, cari berita ya tentang Yusuf dan saudara laki-lakinya Binyamin. Ya, karena dua itu sudah lepas ya. Awalnya Yusuf ya pas ambil gandum bahan makanan pokok pertama ya disuruh bawa, kemudian datang kedua kalinya diakali ya mereka. Paham ini? Diakali mereka supaya ini Binyamin tidak pulang. Paham ini? Taib. Kemudian kata Allah apa kata Nabi Yakub, wala tayasu min rahillah. Ini rumus. Dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, rahillah. Tidak ada istilah. Paham ini? Tidak ada istilah putus harapan. Wa kadzalika demikian pula qauluhu ta'ala li ummi Musa, ucapan firman Allah kepada ummi Musa, ibunya Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Baik, dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa an ardi'i, itu susui Nabi Musa. Fa idza khifti alaih, kalau kamu takut ya akan keselamatan Nabi Musa, karena program pemerintah ketika itu apa? Ini ku bilang program pemerintah supaya kalian sadar. Kita sadar bahwasanya apa? Ya, bersabar dalam menghadapi pemerintah yang zalim dari dulu. Ya. Paham ini? Coba lihat Nabi Musa alaihissalam. Ya, umatnya. Kok manusia ketika tidak ada di cerita kudeta deh. Tes ilmu. Ya, palapoki Firaun. Tidak ada. Macam ini. Ada. Bagaimana? Jadi jangan kita belum kudeta, saya sudah habis kita. Kamu mau tidak masuk akal orang yang sehat akalnya, tidak mungkin dia berpikir begitu. Apa kudeta selesai? Belum lagi kau macam-macam sudah disiksa kan? Ini bayi laki-laki, semua bayi laki-laki yang lahir ya dibunuh sama Firaun. Kenapa? Itu ada ceritanya panjang. Ya, dia pernah bermimpi. Ya, dalam mimpinya itu ada seorang anak muda dari Bani Israel yang menggulingkan, menghancurkan kekuasaannya. Nabi Musa.
terjadi sesuai dengan mimpinya. Paham ini? Karena siapa yang ambil? Istrinya. Tes mongko istrimu ini. Ya, paham ini? Falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzan. Itu hikmah Allah. Coba kira-kira kita pikir, secara matematika tidak bisa lolos. Mau lari kemana? Coba ini lahir, pasti menangis, pasti didengar, pasti ada yang tahu, pasti begini. Kira-kira, ya di atas kertas tidak ada selama. Tapi Allah kalau menginginkan sesuatu, ya masya Allahu kana. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Allah bila selama. Jadi dihibur, fa'alqihi fil yammi, lempar ke air, ke sungai, wala takhafi wala tahzan, kau takutnya kau bersedih. Inna raduhu ilaiki. Sungguhnya kami akan mengembalikan dia kepada muja'ilu min Musa. Dan betul. Bayangkanlah urutan kisahnya, dibuang ke sungai beberapa saat, kemudian dipungut sama istri Fir'aun. Ada dialog juga itu. Kita ini bisa kita jadikan anak apa semua. Ya, lahirnya tidak ada anaknya, tidak ada keturunannya. Bisa paham ini? Ternyata tidak mau menetek. Kasih susah tidak mau, menangis terus. Dilihat sama saudarinya Nabi Musa. Ya, mau kau kasih netek itu ada perempuan, ada mamanya. Ya, betul itu ceritanya, itu singkatnya, ringkasnya. Itu subhanallah. Jadi kondisi berat tidak lama ada berjalan keluar, luar biasa. Nah, itu yang sering kita rasakan. Kondisi berat begini, tidak lama Allah sudah kasih ke lapangan. Ya, tapi ini Nabi Yakub luar biasa ya. Tahunan, puluhan tahun. Kemudian terakhir kata Syekh A'adzam min dzalika kulli, yang paling besar dari itu semua, anna wa'dallahi li rusulihi bin nasri wa tamamil amri hawwana 'alaihimul masyaqqati wa sahhala 'alaihimul karihati. Itu sungguh janji Allah, wa'dallah. Ya. Bedakan wa'ad dan wa'id ya. Wa'ad itu janji. Ya, baik-baik. Wa'id ancaman siksa azab, ya. Anna wa'dallahi, janji Allah kepada para rasulnya bin nasri, dengan pertolongan, wa tamamil amri, dan sempurnanya urusan mereka, itu dakwah mereka. Ini janji sudah dijanjikan dari awal ya. Hawwana 'alaihimul masyaqqati, ya akan meringankan, ini semua meringankan bagi mereka al-masyaqqat, semua yang berat. Ya, ujian dan cobaan ini jadi ringan karena mereka tahu betul ini pasti kita ditolong, pasti ya Allah bantu. Pasti Allah sempurnakan urusannya. Wasahhala 'alaihimul karihat. Dan ini ya janji Allah ini kepada mereka memudahkan mereka al-karihat. Perkara-perkara mereka tidak sukai. Paham? Jadi tahu memang ini ujungnya begitu. Pasti. Ya, pasti tertolong, pasti dibantu, pasti begini. Fatalaqqauha, sehingga mereka menerima hal tersebut, ya musibah, ya masyaqqah, kalihat, al-makruhat. Mereka terima itu sama biqulubin mutmainnah, dengan hati yang tenang, wa sudurin munsyarihah, dan hati yang lapang, dada yang lapang. Karena dia tahu ini semua ya di samping itu kalau kita ya ini pahala seterusnya ini pasti kita ditolong. Ya, tidak mungkin Allah biarkan. Wal taful bari, yani kaidah wal taful bari fawqa ma yakhturu bil bal. Dan kelembutan Allah Al-Bari, itu Al-Latif Al-Bari, yang Maha Mencipta. Fawqa itu di atas, jauh melampaui apa yang terlintas di benak kita, aw yaduru fil khayal, atau yang berputar di khayalan kita. Maksudnya bagaimanapun kita menghayal begini, tetap ya kemaha lembutan Allah jauh lebih dari itu. Ya, itu kemarin Ustaz Dzulkarnain hafizahullah mengingatkan kita bahwasanya ada hikmah-hikmah yang Allah sengaja tidak nampakkan. Dan subhanallah, itu contohnya kemarin pas sekali. Apa contohnya kemarin itu? Sahabat yang tanya-tanya, siapa bapakku? Ya, pasti jawab bukan bapaknya. Apa minjau? Paham ini? Itu lama saya merenungi kemarin. Luar biasa beratnya ini kalau kita tahu semua kenyataan yang ada. Antum kan tidak tahu masa lalu orang tuamu tuh, anak siapa, apa aslimu siapa, tidak usah tes DNA dan tidak usah ragukan, tapi ini kisah nyata. Dan Nabi kan tidak mungkin bohong, tidak mungkin main-main, Pak. Ini wahyu nih. Ya,
Bisa paham ini? Disebut nama bukan bapak. Berarti apa? Dan memang kan jangan kau merasa asing, karena dulu orang musyrikin banyak metode menikahnya. Ada misalnya perempuan pasang bendera, siapa mau masuk. Nanti pas lahir, iya begitu. Ya baca sejarah lah, baca sejarah. Jadi setelah lahir dikumpulin yang pernah dia kumpul. Nah baru dia pilih. Ya suka mana. Ini sampai atau diundi. Ya memang wajar saja misalnya ini yang hamil ternyata bibitnya si fulan. Ketika dia pilih di pas kumpul semua dia pilih yang lain, ya bisa jadi. Jadi subhanallah, jadi bayangkan kalau kita tahu semua ini kenyataan yang dari dulu. Itu makanya orang tua kita itu banyak merahasiakan perkara-perkara dulu begini nak. Karena kenapa tidak semua kenyataan itu cocok diceritakan ke kita. Iya enggak? Dulu mama begini dulu. Kecuali hal-hal yang mungkin ada ibrah apa bagus nih. Ya tanya sama orang tua itu. Banyak perkara-perkara mungkin ya enggak diceritakan. Misal kakekmu dulu pernah ditangkap KPK. Nah, tidak bagus. Betul. Itu sekarang banyak korban keluarga itu anunya ditangkap sudah dibully satu keluarga. Naudzubillah. Yang sekolah dibully sekolah, yang kuliah dibully di kuliah, yang kerja. Naudzubillah. Data misalnya keturunan keempatnya, kelima cucu, cicitnya apa sama. Kan dia tidak tahu apa-apa. Allah tutupi misalnya. Tidak ada. Kira-kira bagus, kira-kira dia tahu. Dah. Luar biasa. Anuku ini bujutku dulu. Penjahat misalnya. Ya, ini. Tuh di situ hikmah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, semakin kita belajar luar biasa. Ya ini takdir Allah Subhanahu wa taala pada kita. Lanjut. Dan ini juga kita bisa lihat di perjalanan hidup kita, Mas. Kita siapa dulu? Dulu kita siapa? Kenakalan kita, kekurangan ajaran kita, maksiat kita, dosa kita. Tiba-tiba Allah sekarang sudah memberi hidayah kepada kita, cinta ilmu di majelis Mesir. Itu kemahalembutan Allah. Allah ya giring kita. Ya, ada yang mau daftar polisi tidak janu. Itu mungkin ketika itu luar biasa, mungkin sampai menangis. Keluar ringusnya. Ya, tapi ternyata itu jalan Allah siapkan supaya dia belajar. Banyak sekali, banyak kisah-kisah semua, kisah-kisah orang hijrah, orang apa banyak sekali. Ya, Allah tidak takdirkan ini pada 5 sekali, yang mau menikah tidak jadi, banyak macam-macam. Ya, banyak macam. Ya, intinya kaidahnya apa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Bar, Maha baik, Maha kasih sama. Ya, bahkan melebihi kasihnya seorang ibu kepada anak bayinya yang dia susui. Jadi tidak ada satupun ruang celah dalam hati kita untuk berburuk sangka. Cuma itu tadi kita tidak tahu hikmah di baliknya. Nah, ini kita pendek. Ya, kita punya jangkauan. Tapi kalau kita dari awal sudah yakin ini pasti kebaikan. Pasti baik. Ya. Paham ini? Itu tadi paham itu asa antak takrahu syai'an. Itu saja ulang-ulang. Kau benci toh, tidak suka toh? Baik itu. Ya, kau suka Allah tidak kasih, baik juga. Ya. Amin. Kenapa Allah tidak kasih? Itu. Paling mudahnya jemaah sekalian bagaimana orang tua ke anak. Yang pertama, sesuatu yang dibenci anak tapi orang tua kasih. Misalnya apa? Detik, dimarahi. Ya, dikipas gini misalnya. Ya. Ya, paham ini? Atau dihukum, ya mungkin ya. Dihukum. Sekarang anak suka ketika dihukum macam apa abi begini. Kenapa dia begitu? Dia tidak tahu yang dia tidak suka ini untuk kebaikan dia. Kalau kita santai saja orang ya, tak lama itu mungkin besar dia baru sadar. Ya, kasih obat pahit. Dia sakit, demam, ya, kasih obat. Dia suka? Tidak tahu. Jadi kita tetapkah kasih apa? Baik untuk dia. Ini kita jemaah sekalian, rahmatnya terbatas. Sedikit sekali rahmatnya kita ke anak kita dibanding rahmat Allah yang Maha Luas. Ya enggak? Ini dipahami enggak? Kita tetap kasih obat. Jangan sayang. Saya sayang anakku, jangan kasih obat. Ya mati. Mati? Oh? Kan dia enggak mungkin. Karena sayang kita, ya kasih obat. Walaupun pahit, dia tidak suka, pasang. Dia Ya enggak?
Dipaksa sampai menderita, menangis apa semua, ditusuk di rumah sakit, diimpus apa, menangis apa kebaikan dia. Rahmat kita ke dia. Maka jangan tanya Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci sesuatu tersebut, takdir tersebut, tapi Allah Maha tahu itu baik untuk kau. Sebagaimana orang tua tahu, ya, walillahil matsalul a'la, ya. Sebagaimana orang tua tahu ini obat pahit baik untuk kau, ini pukulan hukuman baik untuk kau walaupun kau tidak suka. Sebaliknya. Ya, paham ini? Sesuatu yang anak itu sukai. Kalau tadi dia benci tak, dipukul obat pahit tidak suka. Sekarang sesuatu yang anak itu suka. Tapi orang tua tidak kasih. Anaknya mau motor. Motor apa motormu? KLX. Orang tua tidak. Ya. Minta menikah. Nah, belum. Jangan dulu. Wahai. Orang tua tahu kau sampai mana kadarmu bisa pegang motor, bisa punya istri. Nah, yang paling mudah anak kecil. Ada amandel. Amandel apa pantangannya? S. S. Sekarang ini anak-anak merengek sudah jungkir balik di pasir. Mau es. Kira-kira dikasih. Kalau kau sayang, kau sebagai bapak, sekarang anggap diri bapak, ayah, seorang ayah, abi. Nah, kau kasih anakmu kira-kira es 10. Habis sih. Ayo coba. Coba antum hadirkan supaya antum paham. Kita saja ke anak kita rahmatnya terbatas, kita tidak kasih walaupun kita sangat sayang sama dia. Nah, disayangmu itu tidak dikasih kok es. Paham ini? Apalagi Allah Subhanahu wa taala, kita mau nikah, mau kiaman, mau begini, Allah tidak kasih. Pahamilah. Itu yang baik untuk kau. Banyak yang kita suka tidak dikasih, ya. Banyak sekali. Kita mau begini, mau jadi dokter, mau jadi apa? Ujung-ujungnya di RBA. Allah tidak kasih tak? Allah tidak kasih, padahal kita suka sekali. Kalau ada cewek cantik begini, kita mau nikah, enggak ada. Kenapa? Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Coba hadirkan. Ya. Orang tua kita minta motor, minta ini, minta dikasih. Itu orang tua tahu. Ini anak dikasih motor, selesai. Ya. Tunggu mi. Agak begitu. Ini dikasih es. Amandel, tunggu mi, dah mau masuk rumah sakit saya. Ya, ini anak batu dikasih gula-gula. Nah, dikasih padahal kita sayang sama dia, tapi kita tidak kasih. Rahmat kita terbatas sama dia, sedikit. Dibanding rahmatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Paham ini? Gambarkan mi. Ya, sama kita, saya, Ustaz, ke kalian. Saya sayang kalian atau tidak? Sayang. Tapi banyak yang larang tuh. Yang tes ilmu. Aku sayang kok. Ya. Jangan melanggar. Jangan begini. Paham ini? Malah kita kasih suruh tulis suruh. Tanya santri itu sebelah. Tanya santri itu suka nulis suruh logo? Tidak suka. Hanya suruh jujur. Tapi kita ini tahu itu dia nulis banyak sekali manfaatnya. Dia nulis, dia latih tulisannya, dia nulis itu berarti dia meroja. Dia nulis berarti begini. Akal mereka belum sampai, kamu baru masuk ke masjid. Ya. Tapi kita ini urus ini, bayangkan ya, itu nak disuruh tulis. Apa yang terjadi? Sudah, tutup buku selesai. Tidak ada bekasnya. Jadi kalau dia tulis minimal dia meroja, ya apa harokatnya, apa begini. Lincah ya, makananku di Rasulullah dulu itu. Tamak. Ya kan? Nanti dia tahu. Begitu. Jadi diperhatikan ya. Ini tentunya jelas ya apa kaitannya ini, kenapa saya panjang lebar. Kaitannya dengan apa yang kita kita bahas sekarang ini, jangan kira tidak ada kaitannya kan. Antum lihat nih contoh-contoh yang beliau sebutkan. Bisa paham ini? Coba kita lanjut kaidah ke-59. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة 59 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال المصنف رحمه الله
ما أعظم هذه القاعدة وما أحكم هذا الأصل العظيم الذي نص الله نصا صريحا على عموم ذلك وعدم تقيد هذا الهدى بحالة من الأحوال فكل حالة هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات والكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها معنى أقوم أي وأصلح وأكمل وأعظم قياما وصلاحا. Ini menjelas ya, ini menegaskan bahasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama sempurna. Ya, semua anu baik, ya, anu bagus pasti ada dalam Al-Qur'an. Ya. Bahkan yang paling bagusnya, paling baiknya, paling hebatnya. Bukan sekadar bagus, ahsan. Isim aqwam, ya, isim tafdhil. Ya, ada musyarakah tapi dia paling lebih. Ya, sama-sama bagus tapi ini paling bagus. Kan begitu. Nah, kadang kan masuk syubhat ini orang kafir lebih bagus. Apa bagusnya? Tenggelam itu anunya habis semua itu kebaikannya kalau dicampur dengan satu kesyirikan syirik akbar. La busuk ngasing. Waqadimna ila ma amilu min amalin fajana apa maksud? Memang orang jahil. Ya, orang jahil. Ya, beda muwahhid, mukmin. Walaupun naqisul iman fasik tapi ada keimanannya, tidak akan kekal dalam neraka, pasti masuk surga. Ya, beda itu tadi yang kau puji-puji orang Jepang bagi orang Amerika. Ya itu yang kau lihat, belum kau lihat aslinya. Ya, paham ini? Ini dari sisi apa? Ini keumuman. Ya, kaidah ini. Qala rahimahullah al-qaidatul tasi'atul khamsun, kaidah yang ke-59. Ya, beliau kutip langsung ayatnya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang paling aqwam, yang paling sempurnanya, paling besar maslahatnya, ya, paling besar kebaikannya, paling hebatnya, dan dihapus, dibuang aqwam ini dalam perkara apa? Sudah tak? Hadful muta'allaq, ya. Ini yufidul umum. Ya. Dan ini aqwam perkara apa, Ustaz? Dunia, agama. Perkara apa? Tidak ada. Berarti apa? Semua. Nah, ini dijelaskan dari paragraf pertama. Ya, syai' awali ma a'zama hadhil qa'idah. Ma ta'ajjubiyah. Ya, fil madhi setelahnya mansub sama maf'ul bihi. Ma a'zama hadhil qa'idah. Betapa agungnya kaidah ini. Wal aslal 'azimah. Betapa agungnya pokok yang ya sangat luar biasa besarnya ini. Alladzi nassallahu alaihi nassan shariha. Yang Allah telah menyebutkan nas ini secara tegas. Maksudnya ini kaidah sekaligus ayat. Jadi ayat ini sekaligus jadi kaidah. Paham ini? Jadi nas. Kaidah ini bukan kata-kata beliau. Allah langsung sebutkan. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang mana nassan sharihan. Jadi kaidah ini dia juga ayat. Ayat jadi kaidah. Wa amma madzalik, dan Allah ta'mim. Allah jadikan kaidah ini umum. Mana umumnya tadi, sisi umumnya? Aqwam tidak disebutkan dalam perkara apa? Iya. Aqwam kan mungkin dalam perkara industri, kesehatan, ekonomi, dunia, atau agama saja. Ini tidak ada diikat. Aqwam dalam perkara apa? Bisa paham ini? Hadful muta'allaq? Iya. Baik. Wa amma madzalik, ini ya, sisi ya, ta'mimnya. Walam yuqayyidahu, dan Allah tidak ikat ini aqwam ini bihalati minal ahwal, dengan satu kondisi dari banyak kondisi. Oh, ini aqwam pada perkara ini saja, ini tidak ada. Umum, tidak ada. Kenapa? Dihapus ya ma'mulnya. Fa kullu halin hiya aqwam, maka dalam semua kondisi dan keadaan ya, hidayah Al-Qur'an itulah yang paling aqwam fil aqaid, dalam perkara akidah, wal akhlaq, dalam perkara akhlak, wal amal, dalam perkara amalan, was siyasat, dalam strategi ya, pengaturan, al kibar yang besar, was sigar yang kecil, was sinaat ya, dalam perindustrian ya, memproduksi ini dan itu ya, barang dan seterusnya, wal amal ya, amalan-amalan diniyah yang kaitannya dengan agama, wa dunyawiyah, dan dunia. Fa innal qur'ana yahdi ilaiha, maka sungguh Al-Quran memberi petunjuk kepadanya, kepada yang aqwam dalam semua perkara tersebut. Apa ini? Wa yurshidu ilaiha, membimbing hamba padanya, wa ya'muru biha, dan memerintahkan dengannya, wa yahutsu 'alaiha, dan memberi motivasi padanya. Wa makna aqwam, dan makna aqwam adalah ay akmal wa aslah,
yang paling sempurnanya, yang paling maslahatnya, paling cocoknya, paling pasnya, ya, paling sinkronnya. Apa bahasa kasih muncul semua, ya, paling pas, paling cocok, paling ya besar maslahatnya, wa a'zamu qiyaman wa salahan, yang paling besar kebaikannya, ya. Bisa pahami? Ini yang heran, Al-Quran ini berlaku sampai akhir zaman karena begini dia, ya. Ya, berlaku sampai akhir zaman. Jadi tidak ada ini dulu Ustaz dulu. Ya, orang pakai cadar, ini sekarang, ini dulu zaman onta, ini sekarang zaman ini. Apa beda onta dengan pesawat? Tidak ada bedanya. Itu kaitannya tidak diikat dengan zaman itu. Syariat menutup aurat itu tidak ada kaitannya dengan onta dan seterusnya padang pasir. Karena sebagai kamu nyamuk, itu banyak debu. Jadi itu subhanallah. Ya, bukan debu, itu aurat, ya, ditutup. Ya, paham ini? Itu ketika umroh atau haji disuruh buka, berarti apa? Ada memang itu dipasang. Cuman larangan. Sama kita kan pakai apa sekarang? Pakai songkok, kan? Pas umroh haji dibuka, paham ini? Kita pakai baju gamis berjahit. Umroh haji ihram dibuka. Sama mereka, asalnya ditutup, pakai ditutup. Paham ini? Maka saya yang menyebutkan, ya saya sudah mengenalnya sebelum ya ayat hijab turun. Berarti pas ayat hijab turun tertutup begitu. Paham ini? Bisa pahami? Pas umroh haji ihram dilarang. Tidak boleh pakai niqab yang diikat dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa ditutup pakai jilbabnya. Jangan yang yang memang cadar asli dan seterusnya. Bisa dipahami? Lanjut. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها لصلاح القلوب وحياتها وكمالها فإنها تملأ القلوب عزة وكرامة بشعورها بالتجرد من الذل وللمخلوق مثلها وشرفها وبتخصصها لمحبة الله تعظيما له وتألها وتعبدا وإنابة وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. Banyak bedanya. Ini saya lebih sedikit. Qala rahimahullah fa ammal aqaidu. Boleh sudah bilang ini umum tah? Umum tah? Kenapa? Aqwam tadi sebutkan pada perkara apa? Baik. Mencakup semuanya. Sekarang beliau urus satu-satu. Fa ammal aqaidu. Ini aqwam dari sisi akidah. Fa inna aqaidal Qur'ani hiya al-aqaidun nafi'atu. Ini kaidah ya. Akidah yang ada dalam Al-Qur'an, yang diajarkan dalam Al-Qur'an, ini semua akidah-akidah yang bermanfaat. Allati fiha salahul qulubi. Yang hanya pada akidah tersebutlah ya takdim ma hakku ta'khir tufid al-ikhtisas ya. Yang hanya pada akidah-akidah itu, tidak pada selainnya ya. Paham ini? Hanya pada akidah tersebut terdapat salahul qulub, baiknya hati, solehnya hati, wa ghidauha, makanan bagi hati, wa kamaluha, kesempurnaan bagi hati. Tidak ada pada yang lain. Ya, tidak ada pada kesyirikan, kekafiran, Nasara, Yahudi, tidak ada. Majusi tidak ada. Harus akidah Al-Quran, tauhid. Paham ini? Fa innaha, karena akidah-akidah tersebut yang ada dalam Al-Quran, tamla'ul quluba mahabbatan lillah, akan memenuhi hati kecintaan kepada Allah. Hati akan penuh dengan kecintaan kepada Allah. Kenapa? Belajar akidah yang benar, akidah Al-Quran. Wa ta'ziman lah. Kapan dia belajar akidah yang benar, hati akan dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah. Ya. Beda Mu'attilah, ya, orang-orang Mu'attilah, dari Jahmiyah, Mu'tazilah seterusnya. Mana pengagungannya? Nafikan nama, nafikan sifat, apa yang jauh? Ya, paham ini? Mana ada pengagungannya? Tidak ada. Baca ayat sifat apa malah yang ada kesesatannya muncul. Nafikan ini, nafikan, tolak, ya, ya. Wa uluhiyatan, ya, paham ini? Hati yang akan dipenuhi dengan tauhid, ya, beribadah hanya kepada Allah, yakini hanya Allah satu-satunya ibadah, dia tinggalkan semua, dan dia yakini ya tidak ada yang satu pun berhak sama kecuali hanya Allah. Wa inabatan, dan dipenuhi dengan inabah, ya, ini semua ibadah qalbiyah. Wa hadzal makna, dan makna ini huwa alladhi awjalallahu al-khalqa li'ajlihi. Ya, makna inilah yang Allah adakan makhluk untuknya. Itulah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dicipta memang untuk ini, untuk mewujudkan ini, makna ini. Itu akidah Al-Quran, akidah an-nafi'ah. Ya, ini lebih ringkas saya di sini. Terus
وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو والأبد وحسن الخلق وجميع مكارم الأخلاق ويحث عليها بكل طريق ويرسل إليها بكل وسيلة. Subhanallah, ini tadi akidah, sekarang akhlak. Wa ma akhlaquhu, adapun akhlak Al-Qur'an allati yad'u ilaiha, yang Al-Qur'an menyeru, mengajak padanya, wa innahu yad'u ila at-tahalli bi kulli khuluqin jamil. Ini kaidahnya, Al-Qur'an menyeru kita untuk at-tahalli, dari hilyah, untuk berhias, menghiasi diri kita dengan seluruh akhlak yang indah, yang mulia. Minas sabar, dari kesabaran, wal hilm, ya, ini mirip dengan kesabaran, ya, wal afi, maaf, wa husnul khuluq, akhlak yang indah, wal adab yang baik, wa jami'i makarimil akhlak, seluruh akhlak yang mulia. Ini ada dalam Al-Qur'an. Paham ini? Wa yahussu 'alaiha, dan Al-Qur'an memotivasi kita untuknya bi kulli tariq, ya, dengan semua jalan, wa yurshidu ilaihi bi kulli wasilah, dan membimbing kita dengan semua wasilah. Terus وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القياس بحقوق الله. فيها القيام apa sih tantum? Iya. Al-qiyamu atau القيام. ya, salawat. Terus القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. Subhanallah. Kemudian wa ammal a'malud diniyah, adapun amalan-amalan agama, allati yahdi ilaiha, yang Al-Qur'an, ya, ajak kita, seru kita, tunjuki kita kepadanya. Fahiya ahsanul a'mal, itu adalah amalan-amalan yang terbaik, paling baiknya. Allati, yang fiha, hanya padanya lah, ya, amalan-amalan yang dituntunkan dalam Al-Qur'an terdapat al-qiyamu bi huquqillah, kita menunaikan hak-hak Allah, wa huquqil ibad, dan kita dengannya kita menunaikan hak-hak hamba, ala akmalil halati, dalam kondisi yang paling sempurnanya, wa ajaliha, yang paling mulianya, wa ashaliha, yang paling mudahnya, nak repot, ya, wa usaliha ilal maqasid, yang paling menyampaikan kita ke maksud dan tujuan kita. Paham ini? Ya, tidak ada gulu, tidak ada apa, tanattu', ya, berlebih-lebihan dan seterusnya. Subhanallah, ya. Dia yang paling bagusnya, paling sempurna, yang paling mudahnya. Itulah agama. Ad-din, inna di apa, dinu yusrun, ya. Agama ini mudah. Ya, mudah bukan berarti murahan, ya. Ya, mudah tapi sesuai dengan jalan. Ya, di atas jalan. Ala siratil mustaqim. Paham ini? Bukan berarti nanti dikasih beras sedikit, terlalu gampang, ya, Ustaz. Tambah ini salat subuh 4 rakaat. Ya, kalau salat subuh 4 rakaat tidak habis. Cara yang diterima. Ya kan? Dua, tapi diterima di sisi Allah seterusnya. Paham ini? Nah, kita tambah, kurangi, kita rubah. Terus وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المقاصد والمصالح الكلية وفي دفع المفاسد ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته. lewat banyak, ya, kaidah tentang ini tuh. Terus ما لم تقتضي مصلحته والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال. حتى في سياسة الوالد مع أولاده وزوجه وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه. Jadi jangan heran kalau orang belajar agama itu pintar mengatur. Bukan mau jadi bos, selalu mau jadi pemimpin, bukan. Tapi memang kita belajar itu secara tidak langsung, tidak sadar, kadang itu kita pintar ngatur ini, ngatur ini. Karena memang Al-Quran mengajar begitu. Ya, kalau orang bilang manajemen, iya, diatur memang. Ya, tahu-tahu bisa urus santri, tahu-tahu bisa urus pondok, bisa urus parkir, urus semua bisa, urus makan, urus ini bisa semua, urus Ibrahim, ya. Paham ini? Bisa semua. Karena kenapa? Kita diajari memang, dididik. Ini coba deh. Bahkan dalam perkara dunia, ya, perkara dunia. Terus فلا يمكن أنه وجد أو يوجد حالة يتفق حالة يتفق العقلاء أنها أقوم وأصلح من غيرها إلا القرآن يرسل إليها نصا وظاهرا إلا والقرآن يرسل إليها نصا وظاهرا أو دخولا تحت قاعدة من قواعده الكلية. Ya, ini pasti, ya. وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. Qala rahimahullah, wa amma siyasatud diniyah wal dunyawiyah, adapun siasat, pengaturan-pengaturan yang kaitannya dengan agama dan dunia,
Walaupun sebagai mengitlakkan terjemahan misalnya politik ya dan seterusnya, itu kan terlalu mungkin kita pakai saja pengaturan ya. Ya, paham ini? Kalau siasa syariah itu pengaturan syar'i yang ada dalam agama kita. Ini kaitannya dengan agama dan dunia, ya. Jadi jangan pikir ini agama ndak urus dunia, seperti orang-orang sufi. Paham ini? Keliru. Kalau saya beribadah, saya zikir saja. Anak mau makan, istrimu, dan seterusnya mau cari duit, bagaimana? Itu ada namanya siasa. Yang atur waktunya, diatur bagaimana cari nafkah, atur begini, kewajibannya ditunaikan semua. Fahu yurshidu ila sulukit turukin nafi'ah. Al-Quran memberi bimbingan untuk menempuh jalan-jalan yang nafi'ah, bermanfaat fi tahsil masalihil kulliyah, dalam mewujudkan, merealisasikan maslahat umum, fi daf'il mafasid, dan dalam ini masalah maksudnya bukan hanya kuliah sebenarnya, semua maslahat, dalam mewujudkan maslahat, wa fi daf'il mafasid, dan dalam menghindari, menolak semua mafsadat. Ini rumus nih. Hidup kita ini bagaimana kita dapat untung, selamat dari rugi, kan begitu, dapat baik, selamat dari kejelekan, itu hidup kita. Ya, intinya Al-Quran menuntun kita tempuh itu. Ya, tapi apa? An-nafi'ah, bukan jalan sesat, jalan salah. Mau rezeki luka deh, rampok deh, itu keliru. Itu tidak bermanfaat itu. Dapat kau harta memang, tapi salah jalan. Ya, paham ini? Baik. Lanjut, wa ya'muru bit-tasyawur, dan Allah perintah atau Al-Quran memerintah kita untuk musyawarah ala ma lam tattadih maslahatuhu, pada perkara-perkara yang memang masih belum jelas maslahatnya. Paham ini? Itu kita bilang kemarin ya, kalau misalnya jelas maslahatnya ya tidak ada musyawarah. Paham ini? Dan faedah kita dapat di Malino kemarin ya, seorang dari Syekh Yasin hafizahullah, seorang bertanya ke Syekh Mukbil Qawatiyah satu, Syekh Abdul Rahman Al-Adin rahimahullah, tanya, saya diminta ngajar tuhfah tusania nampaknya ya, ini beliau bermusyawarah dengan Syekh, apakah saya ngajar atau tidak. Jadi Syekh tambih kita, jadi yang dia tanyakan itu bukan masalah mengajar itu masih diragukan manfaatnya, maslahatnya, maksudnya ini berpahala apa tidak, tapi yang dia musyawarahkan apakah saya sudah layak. Kan tidak ada yang berselisih bahwasanya mengajar ilmu agama, nahwu dan seterusnya itu kebaikan. Bukan itu yang dimusyawarahkan, bukan. Dia minta pendapat Syekh, maksudnya saya layak mengajarkah? Boleh mak mengajar? Atau misalnya ini buku cocok untuk tulab misalnya, atau ada buku lain mungkin yang lebih bagus. Itu yang dimusyawarahkan. Jadi jangan dibilang saya ke Yaman, jelas ke Yaman kebaikan, apa lain musyawarah. Kan kita juga bilang ya, kalau jelas maslahatnya tidak ada musyawarah, langsung mak gas beli tiket. Cocok minjo saudara, ini belajar memang maslahat, belajar memang syar'i, tapi bukan itu yang kau tanyakan. Musyawarah itu layak misalnya belajar ke Yaman, belum belajar mau dulu di Indonesia, bukan itu. Paham ini? Ini jangan sampai salah paham lah. Jelas maslahatnya gas nih. Menikah jelas masalah. Tak ada musyawarah, biar Ustaz Muzakir terima undangan saja, terima beres. Bukan begitu pawan-pawan tongki kasih tahu dulu, musyawarah dulu dikasih. Ini kau layak enggak? Cocok kawan. Dewasa mau kau. Iya, kau pahami begini. Iya, bagaimana kau ke depannya seterusnya, apa planning-mu? Itu kan ditanya kadang. Diingatkan supaya santri sadar, jangan tahu enaknya saja. Ya, melamun saja terus. Enaknya dia pikir, dia tidak tahu orang menderita itu sudah menikah, pikir orang mau makan mana, makan di mana, ya tinggal di mana seterusnya. Ini maksudnya, ini saya teringat faedah Syekh hafizahullah taala, dan itu luar biasa. Saya juga kaget. Iya, ya musyawarah tentang kebaikan, bukan kebaikannya ya, kebaikan tersebut yang dimaksud, tapi dari sisi lainnya ya, dari sisi lainnya. Misalnya seperti antum mau ke Yaman, jelas baiknya. Ya, apa baiknya belajar ke Yaman, belajar di hadapan ulama. Paham ini? Untuk ilmu pasti baik, tapi ada hal-hal yang mungkin butuh kita musyawarahkan. Ya, paham ini? Dari sisi waktunya, timingnya, ya, mondoknya di mana, ya, dan seterusnya. Ya, travelnya siapa kita pakai, misalnya, jangan sampai abal-abal atau tidak jelas atau bagaimana. Ya, itu kan dimusyawarahkan. Barakallahu fikum. Wal amalu bima taqtadhihi al-maslahatu fi kulli waqtin bima yunasibu dzalika al-waqta wal hal, dan beramal dengan konsekuensi dari maslahat pada setiap waktu yang cocok dengan kondisi dan keadaan di waktu tersebut.
Ini Mi ya, di sini nih letak ya Al-Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Itu masalah di waktu itu, sudah itu dipakai. Jangan bilang, saya mau pakai unta saja. Nah, mau pakai mobil unta, pakai mau unta. Unta berapa harganya? Ambil muka dulu dari Arab Saudi, dari Timur Tengah, mau ke caranya. Maslahat itu, mau darat. Habis uangmu. Kau beli mobil, beli motor satu kali selesai. Lebih mahal itu unta daripada lebih banyak biayamu datang. Kau darat. Nah, ada orang berakal yang berpikir seperti itu. Al-Quran sudah dari duluan yang mengarahkan kita ya untuk apa yang cocok, maslahat yang pas dengan kondisi tersebut. Hatta fi siyasatil abadi ma'a auladi, sampai dalam siasah ya, paham ini, pengaturan hamba bersama anak-anaknya, wa ahli, keluarganya, wa khadimi, pembantunya itu budaknya, wa ashabi, teman-temannya, bagaimana diatur, bagaimana dia bergaul. Tidak semua orang dicocok dijadikan teman ya, wa muamilihi, dan orang yang bermuamalah dengannya. Fala yumkinu annahu wujida wa yujadu halatun yattafiqul uqala'u annaha aqwamu min ghairiha wa aslah illa wal qur'anu yurshidu ilaiha nasan aw zahira aw dukhulan tahta qa'idatin min qa'idil kulliyah. Ini kaidah ya, paham ini? Jadi tidak mungkin wujida madhi, telah ditemukan, wa yujad, sekarang ditemukan atau akan ditemukan, hala, satu kondisi, keadaan yang semua orang berakal bersepakat bahwasanya ini yang paling akwam, paling besar maslahatnya, paling hebat, paling bagus dari yang lainnya ya, paling aslah, kecuali illa pasti Al-Quran sudah yahdi ilah. Ini yang saya bilang tadi, semua kebaikan kau cari, semua kebaikan yang jelas masalahnya apa, pasti Al-Quran sudah yahdi, yurshidu ilaih, pasti secara nas al-zahir atau zahir nas, au dukhulan, atau masuk dia di bawah kaidah dari kaidah-kaidah kuliah. Belajar qaidul fikih pasti terbuka ke akalmu, pasti terbuka. Belajar itu apa kitabnya dia rahimahullah sudah tamat tak? Nanti al-qaid usul jami'ah lebih terbuka lagi kepalamu semua ya, insyaallah. Kenapa itu nanti itu ada keluar nih kaidah-kaidah itu luar biasa ini. Begitu ceritanya ya, paham ya? Nah, terakhir, wa tafsilu hadhil qaidah la yumkinu istifa'u ya, rincian kaidah ini tidak akan mungkin. Ini agama semua ini ya, agama semua dari awal sampai akhir, yang mungkin di lingkup disebutkan. Terus وبالجملة فالتفاصيل الواردة في الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفسير لهذا الأصل المحيط. Itu semua agama. وبالجملة secara global, فالتفاصيل الواردة في القرآن أو في السنة ya, من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط. Ya, secara global, rincian yang datang dalam Al-Quran, dalam Sunnah berupa perintah, larangan, khabar, semuanya adalah rincian untuk kaidah ini. Ya, agama itu semua. Ya, agama seluruhnya. Ya, paham ini? Dari semua sisi amalan, akidah, akhlak, semua. Yang paling hebatnya, paling besar maslahatnya. Ya, maka kaitannya dengan hukum had dan seterusnya. Ini yang paling akwam. Terus. وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن والله ولي الإحسان. Ini bacanya ya, وبهذا وغيره, dan dengan inilah, dan dengan perkara yang lainnya, maksudnya dengan memahami kaidah ini dan perkara yang lainnya, yatabayyanu laka, akan nampak jelas bagimu, annahu la yumkinu ayyarida ilmun, bukan yarudda, ayyarida ilmun sahihun atau makna nafi'un atau tariqu salahin yunafil qur'ana. Ini sama aja semua, ini cuma bahasanya beda ya. Bahasanya apa, akan nampak bagimu tidak akan mungkin ada ilmu yang benar, ilmu yang sahih, atau makna yang bermanfaat, perkara yang bermanfaat, atau jalan kebaikan apapun, baik dunia akhirat, keluarga, semua yang yunafil qur'ana, yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Berarti apa yang jadi barometernya, Mas kan? Al-Quran jadi barometer. Ustaz, ini baik ini. Baik, kita kudeta saja nih. Ya, kayaknya kacau ini negara ini. Kacau, kita memberontak saja. Ini kasihan saudara-saudara kita di Aceh ini. Kita ayo
Ini kan maslahat, baik, toh? Bagus, toh? Hanya sekarang. Kapan dia bertentangan dengan Al-Quran berarti tidak dipakai. Terus barometernya Al-Quran. Seandainya dia baik, betul ilmu benar, betul makna nafi, betul tariqah salah, pasti sejalan. Tidak akan yunafil Quran, pasti itu, pasti. Itu saya tantang antum semua, datangkan semua maslahat, manfaat dan seterusnya yang menjadi Al-Quran. Yang tidak ada dalam agama kita. Silahkan datangkan yang ada di orang kafir, orang Jepang, apa kedisiplinan, apa semua. Sini, kasih datang. Saya tantang antum semua. Ya, datangkan yang antum bilang baik, maslahat seterusnya. Ya, kemudian tidak ada dalam agama kita. Oh, disiplin Ustaz, disiplin kerja saja. Kita disiplinnya 5 kali. Setiap sholat disiplin awal waktu. Ya, di masjid. Ini cuma pergi kerja saja disiplin 1 kali aja. Itu pun perkara dunia, perkara agama apa? Kafir musyrik. Bisa dipahami? Anda datangkan saja apa? Jujur, jujur. Jangan ditanya. Jujur, amanah. Subhanallah. Mau ke berapa dalil? Ya enggak. Cuma ini kali kita. Mungkin yang namanya individu-individunya ya, bukan agamanya kan bermasalah. Individu orang-orangnya. Ya. Terus agama suruh amanah, dia tidak amanah. Agama suruh jujur, dia botek-botek. Ya sudah kacau. Orang jadi hilang kepercayaan. Nah, dikeliru juga sebenarnya. Jangan agamanya dikambing hitamkan, orangnya yang kusalahkan. Ya, Islam begini, Muslim semuanya begini. Tidak. Hanya orang jujur, orang amanah. Cuma pasti dapat, itu trauma dia. Ya, Muslim tapi aji tapi dan luar biasa anunya ini. Ya, paham ini? Kan begitu biasa kadang. Ya orang. Jadi itu tidak akan mungkin ada ilmu sahih, makna nafi dan tariqah salah yang bertentangan dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala waliyul ihsan. Bila huna subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.